Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Naura Azania Diauda, NIM 2105520034, Prodi S1 Akuntansi, akan mempresentasikan hasil analisis kesalahan bahasa pada skripsi yang berjudul Penerapan Akuntansi pada Usaha Toko Barang Harian di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Belakang yang pertama, kini telah banyak perusahaan ekonomi yang dibangun dengan melaksanakan kegiatan aktivitas non-bernilai ekonomi yang diharapkan bisa memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan kegiatan usaha sehingga kegiatan operasional dapat terkontrol dengan baik. Untuk diperlukan adanya suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai transaksi tersebut. Hasil dari sistem akuntansi tersebut memberikan informasi bagi pihak intern atau ekstern tentang kegiatan perusahaan dan memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, apakah sesuai atau belum dengan sistem pengendalian intern yang baik, serta untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Analisis kesalahan berbahasanya, serentetan diganti menjadi berbagai aktivitas diganti menjadi aktivitas, dan diganti menjadi yang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian Indonesia. UMKM terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM meliputi adanya penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan aset terjadinya guncangan krisis ekonomi. Masalah yang sering dialami UMKM ialah dalam hal pemasaran dan finansial. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh wirausahawan yaitu dalam hal pengelolaan dana. Pada usaha kecil umumnya menggunakan metode akuntansi berbasis kas yang mengakui pendapatan akuntansi adalah pendapatan dan beban ketika kas diterima atau dikeluarkan. Salah satu usaha kecil yang membutuhkan akuntansi adalah toko barang harian. Melalui pencatatan dan pelaporan akan mempermudah pemilik. Analisis kesalahan berbahasanya, penahan diganti menjadi penghambat, penciptaan diganti menjadi adanya. Yang ketiga, survei dilakukan pada toko PMAN yang beralamat di Jalan Letkol Hasan Basri nomor 29. Diperoleh data bahwa pemilik membuat pencatatan penerimaan atau pengeluaran kas ke dalam suatu buku catatan, sedangkan pengeluaran rumah tangga dimasukkan sebagai biaya saat perhitungan laba rugi. Toko tidak mencatat hutang dan piutang. Pengusaha melakukan perhitungan laba rugi setiap 6 bulan sekali. Survei kedua dilakukan pada toko Tinggalis Jaya yang beralamat di Jalan Harapan Raya. Diketahui bahwa pemilik membuat catatan kas masuk dan keluar ke dalam suatu catatan khusus. Pencatatan pengeluaran berumah tangga tidak dimasukkan pada saat pelaporan laba rugi. Dalam hitung laba rugi, toko ini membuat perhitungan dengan menambahkan semua pemasukan lalu dikurangi dengan semua pengeluaran yang dilakukan. Analisis kesalahan berbahasanya, pemberian tanda titik setelah kalimat setiap 6 bulan sekali. Ke dalam spasinya diberikan kepada kata ke, lalu spasi, lalu ke dalam. Next, survei ketiga dilakukan pada toko Jaya. Didapati bahwa toko melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar ke dalam suatu buku catatan. Pencatatan hutang dicatat pada buku khusus. Dalam menghitung laba rugi usaha, pengusaha hanya menambahkan semua pemasukan dengan seluruh pengeluarannya. Pengusaha menghitung laba rugi setiap 6 bulan sekali. Survei keempat dilakukan pada toko Ucok, di mana data berhasil diperoleh. Pengusaha mencatat kas masuk dan pengeluaran kas dalam suatu buku khusus, tetapi pengeluaran rumah tangga dijadikan biaya pada penghitungan laba rugi. Sebagai penjumlahan laba rugi, toko menghitung dengan menambahkan semua perjalanan lalu dikurangi dengan seluruh pengeluaran yang ada setiap harinya. Analisis kesalahan berbahasa didapati dengan menjadi terdapat tanda baca koma setelah kata diperoleh. Next, rumusan masalah. Berdasar uraian tersebut, jadi dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada toko barang harian di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru dengan konsep dasar akuntansi. Analisis kesalahan berbahasanya, bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada toko barang harian di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru dengan konsep dasar akuntansi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pengusaha toko barang harian di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru
dengan konsep-konsep dasar akuntansi. Manfaat penelitian adalah sebagai berikut. A. Untuk perusahaan, hasil dari penelitian diharapkan untuk menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi perkembangan dan kemajuan usaha yang mereka kelola. Bagi penulis, yaitu hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai analisis penerapan akuntansi sebagai aplikasi ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Bagi penulis lain, yaitu hasil dari penelitian ini dapat menjadi literatur atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama. Analisis kesalahan berbahasanya konsep-konsep diganti menjadi konsep, diharapkan menjadi spasi harapkan, acuan menjadi pedoman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.